Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah ilmu falak. Pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai hal-hal yang berkenaan sebagai pengantar mata kuliah ilmu falak, termasuk kita sudah membahas beberapa istilah yang ada di dalam ilmu falak. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada pembahasan materi yang ada dalam ilmu falak. Salah satunya ruang lingkup yang dibahas di dalam ilmu falak adalah membahas tentang penentuan awal waktu sholat. Nah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan kemarin bahwasanya definisi ilmu falak itu kan tidak melulu sebagai ilmu hisab yang hanya bicara mengenai ilmu perhitungan, tetapi ilmu falak itu adalah ilmu yang mempelajari peredaran benda-benda langit yang berkaitan dengan pelaksanaan waktu ibadah. Nah, karena di sini ada definisi ibadah, maka kemudian sebelum melakukan perhitungan tentu harus yang pertama kali difahami terlebih dahulu adalah masalah dasar hukum yang ada di dalam Islam itu seperti apa. Tidak lain karena kita akan membahas tentang waktu sholat pun juga demikian, maka pada kesempatan kali ini nanti kita belum akan melakukan perhitungan, akan tetapi akan kami jelaskan terlebih dahulu terkait dengan batasan-batasan waktu sholat menurut hukum Islam seperti apa, entah itu nanti merujuk dalam Al-Quran maupun di dalam hadis dan seterusnya. Oleh karena itu kita awali pertemuan ini dengan mengucap basmalah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat dan bisa difahami. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bicara mengenai waktu sholat, ada beberapa dalil yang kita bisa rujuk di dalam Al-Quran. Nanti teman-teman mahasiswa saya harapkan mencatat ya mengenai bunyi ayatnya. Saya sebutkan surat apa, ayat berapa, nanti silahkan dicatat di rumah berikut dengan terjemahannya. Ini nanti sebagai dasar hukum kita dalam melakukan perhitungan. Maka belajar falak itu harus ada koneksi antara dalil secara syar'i dan dalil secara astronominya. Jadi nanti kita bicara mengenai dalil waktu sholatnya terlebih dahulu, kemudian nanti di kesempatan berikutnya kita akan membahas mengenai rumus perhitungannya. Maka di awal, karena ini berkenaan dengan waktu ibadah, karena bedanya ibadah dengan muamalah itu adalah ketika bicara mengenai ibadah itu berarti harus ada perintah ya. Jadi dasar hukum dalam ibadah itu adalah semuanya tidak diperbolehkan kecuali ada perintah. Kira-kira seperti itu. Maka bicara mengenai waktu sholat pun juga demikian. Bicara mengenai dalil waktu sholat, kita tahu bahwasanya diawali, monggo kita bahas dari surat An-Nisa ya, dari surat An-Nisa ayat 103 itu untuk pembuka ketika mengawali pembahasan waktu sholat. Nanti silahkan ditulis, difahami ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, di sini tertera kata-kata kitaban mauquta. Artinya apa? Sholat ini adalah perintah Allah ya. Dimana saking pentingnya sholat itu kan langsung ya Nabi Muhammad diajari secara langsung, secara privat oleh malaikat Jibril. Nah, bicara mengenai waktu sholat, betapapun sholat itu adalah ibadah yang baik, tetapi ternyata tidak bisa dikerjakan di sembarang waktu. Terbukti dalam surat An-Nisa ayat 103, nanti silahkan dicek, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, bahwasanya sholat itu harus dikerjakan pada waktunya. Artinya sudah ditentukan waktunya. Betapapun sholat itu adalah perkara yang baik, tapi ternyata tidak bisa dikerjakan di sembarang waktu. Harus ada waktu yang diperhatikan. Maka kaitannya dengan ilmu falak pun juga demikian ya. Jadi maka dengan hadirnya ilmu falak ini membantu umat Islam untuk mengetahui sebetulnya batasan waktu sholat itu kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Baik, kita lanjut merujuk kepada hadis ya, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ketika Rasulullah ditanya mengenai ayu syai'in ahabbu indallah fil Islam, sebetulnya apa sih amalan yang paling disukai oleh Allah ya di dalam Islam itu apa? Salah satunya adalah as-sholatu liwaqtiha. Nah, maka di sini sudah ada indikasi, ada indikator bahwasanya ternyata sholat itu memang tidak bisa dikerjakan di sembarang waktu, melainkan ada waktu. Nah, ini sindiran-sindiran ya, kalimat-kalimat sindiran yang digunakan di dalam nas, baik itu Al-Quran maupun hadis, di sini hanya bicara mengenai waktu. Ya, jadi artinya waktu ini kapan, maka ini kemudian dikupas di dalam ilmu falak. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran maupun hadis, ini kan dalilnya masih bersifat global, masih secara umum gitu.
hanya disampaikan bahwasanya sholat itu dikerjakan pada waktunya. Nah, waktu yang dimaksud itu kapan? Maka nanti perlu ada kajian lebih lanjut, diantaranya adalah ada ilmu bantu yang disebut dengan ilmu falak ini. Kemudian bicara mengenai waktu sholat, di dalam ilmu falak itu kan dikenal dua macam metode ya. Yang pertama adalah metode hisab dan yang kedua adalah metode ru'yah. Barangkali di pertemuan sebelumnya kemarin sudah pernah saya singgung ya, apa itu metode hisab, apa itu yang dimaksud dengan metode ru'yah. Yang dimaksud dengan metode hisab itu berarti kita melakukan perhitungan dalam menentukan waktu ibadah. Tetapi kemudian yang ru'yah itu adalah kita menggunakan selain perhitungan, maka dari hasil perhitungan itu kemudian dibuktikan dalam bentuk pengamatan. Nah, maka kalau yang ditanyakan terkait dengan waktu sholat ini, mana metode yang kita pakai? Apakah menggunakan hisab? Apakah menggunakan metode ru'yah? Nah, kalau kita flashback ya, kembali kepada zaman Rasulullah, tentu perhitungan di zaman Rasulullah itu belum dikenal ya. Jadi belum dikenal. Oleh karena itu, metode yang digunakan Rasulullah dalam menentukan waktu sholat tentu menggunakan metode ru'yah, yaitu dengan mengamati, dengan mengobservasi fenomena-fenomena alam. Ya, sebagaimana yang saya singgung bahwasanya pada kesempatan kemarin ya, benda langit yang dibahas di dalam ilmu falak itu kan hanya yang terbatas yang ada kaitannya dengan penentuan waktu ibadah. Salah satunya adalah matahari. Maka matahari inilah yang kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan waktu sholat. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah beserta sahabatnya waktu itu untuk mengetahui kapan waktu sholat itu sudah masuk ya dengan melakukan pengamatan langsung kepada alam. Ya, melakukan pengamatan langsung terhadap semesta, diantaranya adalah dengan melihat pergerakan peredaran matahari itu, gitu. Maka pada saat itu Rasulullah beserta sahabat tidak pernah menggunakan jam karena belum ada ya satuan waktu berupa jam itu belum ada gitu. Betul-betul masih natural ya, artinya masih menggunakan alam sebagai ini ya, apa namanya, sebagai alarmnya untuk menjalankan ibadah. Maka betul-betul matahari ini menjadi penentu waktu pada saat itu ya. Jadi digunakan untuk menentukan waktu-waktu sholat. Jadi katakanlah setiap waktu duhur selalu Rasulullah beserta sahabat itu melihat langsung kepada alam dengan melihat matahari itu sudah sampai mana pergerakannya dan seterusnya. Nah, di era sekarang ini kita cukup ini ya, apa namanya, dimanjakan oleh keadaan. Ya, dimanjakan oleh keadaan. Kita sebagai umat Islam rata-rata mereka sudah disuguhi oleh berbagai macam fasilitas ya dalam beribadah sebetulnya. Jauh berbeda dengan saat Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah masih hidup ya tadi yang sudah saya singgung di awal dengan mengadakan pengamatan terhadap fenomena alam semesta, yaitu dengan melihat pergerakan matahari tadi. Nah, untuk saat ini umat Islam sudah dimudahkan. Ketika mau mengerjakan sholat cukup melihat jam, cukup melihat kalender, cukup melihat internet dan seterusnya, kira-kira waktu sholat itu kapan dan seterusnya. Nah, ini bedanya dulu dengan sekarang. Maka untuk teman-teman umat Islam yang saat ini itu sudah amat jarang sekali ketika mau sholat itu menggunakan metode ru'yah itu sangat jarang sekali. Kalaupun ada itu bisa dihitung gitu. Saya tanya kepada pribadi saya sendiri dan panjenengan semua, pernah nggak ketika mau sholat itu betul-betul melihat, selalu mengamati mau sholat duhur, mataharinya sampai mana ya begitu. Tentu orang sekarang itu kan terlalu ketakutan dengan yang namanya sinar matahari ketika menyentuh kulit kita secara langsung. Jadi kalau seandainya ya ilmu bantu berupa ilmu falak, ilmu hisab ini tidak ada, maka tentu kosmetik berupa sunblock dan seterusnya itu akan laris gitu, karena setiap mau sholat harus memperhatikan fenomena alam dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap matahari gitu. Nah, tapi untungnya itu tadi, maka alhamdulillah dengan adanya alat ilmu bantu yang disebut dengan ilmu falak itu memudahkan kita dalam mengetahui awal masuknya waktu sholat, sehingga kita sebagai umat Islam itu cukup menggunakan hisab tanpa harus menggunakan ru'yah. Kalaupun menggunakan ru'yah itu lebih afdol gitu ya, karena mengikuti itba dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah beserta sahabatnya. Baik, untuk memperingas waktu kita masuk pada batasan waktu sholat ya. Nanti panjenengan harus mengetahui ya. Kita tahu bahwasanya sholat itu kan disyariatkan oleh Islam ya melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, tepatnya di bulan Rajab. Dan di bulan Rajab
dengan peristiwa Isra Mi'raj itu ya. Dengan pada saat ke tahun ke-11 kenabian. Bayangkan saja, ternyata perintah sholat itu diturunkan kepada umat Islam, tepatnya diturunkan kepada Nabi Muhammad itu bukan pertama kali Rasulullah diangkat menjadi nabi itu langsung ada perintah sholat, itu belum, karena memang dasarnya orang beragama Islam yang harus pertama dilaksanakan adalah terkait dengan tauhid ya. Maka rukun Islam itu yang pertama adalah syahadat ya, kemudian baru yang kedua itu adalah sholat begitu. Maka kita harus kenal dulu siapa Tuhan kita. Kalau sudah kita mengenal siapa Tuhan kita, nabi kita siapa, kemudian barulah ada kaifiah tertentu untuk beribadah kepada Allah, salah satunya adalah dengan sholat. Maka kalau panjenengan nanti bayangkan saja syariat tentang sholat itu tidak langsung ya, ketika Islam turun pertama perintah sholat itu tidak langsung diturunkan. Maka kalau panjenengan nanti punya teman atau saudara yang barangkali mereka itu mu'alaf baru memeluk agama Islam, ya harus pelan-pelan begitu, ikuti apa yang dijalankan oleh Rasulullah. Kalau memang mereka baru mengenal Islam, ya jangan dipaksa langsung disuruh sholat, terus nanti langsung dikata-katain kalau kamu tidak sholat langsung dosa. Ya harus pelan-pelan dulu. Ketika mereka baru masuk Islam, ya kenalkan Allah itu siapa, bagaimana kita menyembah Allah dan seterusnya. Nanti perlahan-lahan kemudian nanti harus terus belajar, kemudian mengenal yang namanya ibadah sholat berikut kaifiyah dan waktu-waktunya. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwasanya ibadah sholat yang diwajibkan oleh Allah sehari semalam itu kan ada 5 waktu. Mengenai sejarahnya nanti silahkan dibaca sendiri. Kita tahu bahwasanya sejarahnya sholat itu kan awalnya tidak 5 waktu tetapi ada 50 ya, dan seterusnya. Atas perjuangan Rasulullah di kisahnya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kita tahu lah ya, pada akhirnya kita sebagai umat Islam menemui syariat sholat itu adalah sebanyak 5 waktu. Nah, masuk ya, silahkan dicatat mengenai waktu sholat, dalilnya itu ada di ada di surat apa saja. Yang pertama adalah silahkan dicek surat Ar-Rum ayat 17 sampai 18 di mana bunyinya kurang lebih fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun ila akhirih. Nah, di sini kalau panjenengan cermati kalimat yang saya bacakan, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Nah, jika dalam kalimat tersebut itu kan nggak ada kata-kata sholat, itu nggak ada gitu. Ini adalah luar biasanya ulama kita dalam memberikan penafsiran bahwasanya ternyata surat Ar-Rum ayat 17 sampai 18 ini ternyata bicara mengenai batasan waktu sholat. Jadi dalam surat Ar-Rum ayat 17-18 ini ada 2 indikasi ya, ada 2 indikator waktu. Coba nanti dicatat. Jadi sebagai kesimpulan dari surat Ar-Rum itu ada 2 kata yang digunakan di dalam menentukan batasan waktu sholat. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Ada 2 kata. Yang pertama adalah hina tumsuna, yang kedua adalah hina tusbihun. Hina tumsuna itu berarti ketika sore ya. Kemudian yang kedua adalah hina tusbihun, ketika pagi. Maka kalau kita mendasar pada surat Ar-Rum ini kan seolah-olah sholat itu hanya ada 2, ketika pagi dengan ketika sore. Nah, ini kalau panjenengan menerjemahkan apa adanya, ya nanti bisa berapi. Maka kemudian umat Islam itu tidak cukup kalau hanya menggunakan Al-Quran saja, maka butuh penjelas di dalam Al-Quran. Selain itu kemudian kalau di dalam Al-Quran sifatnya masih umum, masih mujmal, itu maka butuh penjelasan yang ada di dalam hadis. Kalau kita merujuk surat Ar-Rum, ya sekali lagi waktu sholat itu seolah-olah hanya ada 2, hina tumsuna wa hina tusbihun, jadi ketika sore dan ketika pagi. Nah, ini ternyata hanya bicara mengenai batasan waktu. Jadi kalau bicara hina tumsun, ketika sore itu berarti artinya petang ya. Jadi ketika petang dan ketika apa? Ketika pagi. Nah, itu berarti kaitannya ngomong pagi, ngomong petang, itu kan berarti kaitannya dengan matahari. Kita ngomong petang itu kan ketika berarti matahari terbenam. Ketika ngomong pagi berarti ketika matahari muncul. Maka kemudian kemarin pada waktu kita bicara mengenai istilah dalam ilmu falak, kan ada benda langit itu ketika di atas ufuk dan di bawah ufuk. Nah, bahasa Ar-Rum ya, surat Ar-Rum itu tadi hina tumsuna, ketika petang, ketika sore, itu berarti menunjukkan bahwasanya benda langit berupa matahari itu sedang berada di bawah ufuk, maka kemudian terjadilah petang. Kalau hina tusbihun itu berarti sholat yang dikerjakan ketika sudah pagi. Kata-kata pagi di sini berarti indikasinya adalah ketika benda langit berupa matahari itu ada di atas ufuk, artinya bisa dilihat dengan indera. Itu kira-kira untuk surat Ar-Rum ya. Berikutnya adalah tadi kalau kita bicara mengenai surat Ar-Rum,
berikutnya adalah kita masuk pada surat Al-Furqan ayat 45. Nanti di situ bahwasanya menjelaskan tentang alam taro ila rabbika kaifa maddadzil, ya, maddadzil ila akhirih. Saya tidak baca semua, nanti silakan ditulis surat Al-Furqan ayat 45. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah ada kata-kata maddadzil. Artinya bahwasanya alam taro ila rabbika kaifa maddadzil walau syaa la ja'alahu sakina tsumma ja'alna syamsa 'alaihi dalila. Nah, tadi sudah saya singgung bahwasanya untuk penentuan waktu sholat itu ternyata di dalam ilmu falak kita mengacu kepada pergerakan matahari. Kok tahu kalau matahari yang dijadikan sebagai acuan, Bu? Nah, ini mendasar pada surat Al-Furqan. Tsumma ja'alna syamsa, ya, menjadikan matahari 'alaihi dalila sebagai petunjuk. Maka kalau panjenengan mencermati bahwasanya fenomena alam, ya, maddadzil, jadi bagaimana Allah itu memanjang dan memendekkan bayangan. Ya, ketika pagi bayangan itu pendek, semakin siang semakin panjang, dan seterusnya terbalik. Nah, itu sebetulnya bukan sesuatu yang sia-sia. Jadi panjang pendeknya bayangan itu ternyata ada maksud dari Allah untuk menciptakan hal tersebut. Di antaranya adalah digunakan untuk menentukan batasan waktu-waktu sholat. Nah, itu nanti kita jelaskan demikian. Itu dalilnya bahwasanya pergerakan matahari ini diantaranya adalah panjang pendeknya bayangan matahari itu nanti digunakan sebagai petunjuk untuk melaksanakan sholat. Kemudian kita lanjut surat Ad-Hud, ya. Surat Hud ayat 114. Kalau di dalam surat Hud ayat 114 ini bunyinya sudah mulai jelas. Wa aqimis sholata, sudah menyebutkan kata-kata sholat. Wa aqimis sholata torofayin nahar wa zulafa minal lail. Nah, di dalam surat Hud ini juga ada dua indikator waktu. Yang pertama adalah ada kata-kata nahar yang berarti siang, dan kemudian yang kedua adalah kata-kata lail atau malam. Sekali lagi, kalau ada kata-kata siang dan malam itu berarti yang menjadi acuan adalah tetap matahari, ya. Jadi batasan matahari. Maka apa yang tersebut di dalam Al-Qur'an itu masih bicara batasan waktu, ya. Belum berbicara mengenai realnya waktu itu maksudnya seperti apa, belum. Nanti dijelaskan di dalam hadis. Jadi wa aqimis sholata torofayin nahar wa zulafa minal lail. Jadi ada kata-kata sholat itu ternyata kalau merujuk kepada Hud ini ada yang dikatakan sholat siang dan ada sholat malam. Sekali lagi kalau bicara siang dan malam itu berarti bergantung kepada yang namanya posisi benda langit yang namanya matahari tadi. Dikatakan siang itu berarti ketika posisi matahari itu berada di atas ufuk, ya, berarti positif nilainya. Kemudian kalau malam itu berarti menunjukkan kalau posisi matahari itu ada di bawah ufuk, berarti menunjukkan malam. Surat Al-Isra ayat 78. Beberapa waktu yang lalu, ya, tahun berapa itu umat Islam pernah digegerkan oleh suatu pemberitaan, ya, salah satu masyarakat di Jombang itu kan pernah salah satu pesantren yang ada di Jombang itu pernah membuat geger terkait dengan keputusan batasan waktu sholat, ya, tentang jumlahnya waktu sholat itu, dan kemudian ramai di media sosial. Pada akhirnya karena dianggap meresahkan masyarakat, MUI waktu itu kemudian mendatangi pesantren tersebut meminta klarifikasi karena saya tahu sendiri bahwasanya pesantren tersebut itu menyebarkan beberapa brosur yang diberikan kepada mahasiswanya untuk dibagikan kepada masyarakat umum. Nah, ini menurut saya ya agak ini, ya, kalau disebarkan ke masyarakat awam dan mereka tidak tahu, nanti kan bisa disalahpahami begitu terkait dengan hal ini. Mereka mengatakan bahwasanya dalam sehari semalam itu waktu sholat itu cukup ada hanya 3 waktu. Nah, dan itu di situ dituliskan bahwasanya 3 sholat waktu itu duhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya, ya. Dikatakan 3 waktu itu berarti duhur dengan asar itu 1 waktu, kemudian maghrib dengan isya itu berarti 1 waktu, kemudian subuh. Nah, ini kemudian di dalam brosur dan seterusnya itu ada tulisan bahwasanya ini diperuntukkan untuk pedagang kaki lima dan seterusnya. Nah, ini saya pikir akan sangat berbahaya ketika tidak difahami betul maksud daripada edaran ini begitu. Maka kemudian MUI waktu itu minta penjelasan, meminta klarifikasi kepada pesantrennya agar nanti tidak disalahpahami oleh umat Islam bahwasanya sebetulnya yang dimaksud 3 waktu. Nah,
Dan pesantren tersebut itu ternyata ketika membuat statement terkait dengan 3 waktu sholat itu merujuknya adalah surat Al-Isra. Monggo dibuka surat Al-Isra ayat 78. Bahwasanya di dalam surat Al-Isra itu disebutkan aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Maka di situ disebutkan 3 indikator waktu. Ya, kalau tadi kan di surat yang awal-awalnya tadi dikatakan bahwasanya indikator waktu sholat itu kan 2 gitu ya, siang, malam, petang, sore, siang dan seterusnya. Kalau kali ini kalau kita merujuk pada surat Al-Isra ayat 78, aqimis sholata lidulukis syams. Jadi dirikanlah sholat lidulukis syamsi. Yang pertama adalah lidulukis syamsi, ketika tergelincirnya matahari. Kemudian yang kedua adalah ghasaqil lail, ya artinya pada waktu malam, masuknya malam. Kemudian yang terakhir adalah wa qur'anal fajr. Fajr di sini subuh. Nah, kemudian dari ayat ini kemudian dimaknai secara sepintas saja begitu bahwasanya waktu sholat itu ternyata cukup 3. Padahal kalau kita bicara mengenai duhur dengan asar, kemudian maghrib dan isya, itu kan bicara mengenai waktu sholat jamak ya. Kita tahu bahwasanya kalau sholat jamak, apalagi qashar, itu kan ada alasan-alasan syar'inya tersendiri untuk menjalankannya. Tidak diperuntukkan untuk orang yang bukan umat Islam tanpa alasan. Kalau saya pikir kalau untuk teman-teman yang profesinya mungkin pedagang kaki lima, saya pikir bisalah ya menyempatkan waktu sholat sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah bahwasanya sholat itu sehari semalam itu 5 waktu begitu tanpa harus menjamaknya kalau memang tidak ada alasan syar'i yang bisa membolehkan dijamak atau di qasarnya begitu. Maka kalau kita merujuk kepada surat Al-Isra ini, waktu sholat itu kemudian merujuk kepada 3 ini. Liduluki syams. Maksudnya liduluki syams itu berarti sholat yang dikerjakan setelah matahari tergelincir. Berarti sholat yang dikerjakan setelah matahari tergelincir itu meliputi apa saja? Ya berarti duhur dengan asar. Ghasaqil lail. Nah ini waktu sholat yang dikerjakan ketika sudah masuk malam itu berarti apa? Ya berarti maghrib dengan isya. Kemudian yang ketiga adalah fajr, itu berarti subuh. Nah ini sebetulnya kalau yang diterangkan di dalam Al-Quran ini kan hanya masih bicara mengenai batasan-batasan waktu di mana waktu itu ditentukan oleh adanya pergerakan matahari tadi gitu. Jadi belum bicara secara detailnya sebagaimana yang diatur di dalam hadis nantinya. Kemudian ada lagi surat Toha ayat 130, nanti silahkan ditulis di digarisbawahi lagi. Fasbir ala ma yaquluna wasabbi bihamdi rabbik, ya, qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Sekali lagi di dalam surat Toha ayat 130 ini juga indikasi surat itu ada 2 gitu ya. Ada 2. Yang pertama adalah qabla tulu'i syamsi. Qabla tulu'i syamsi itu berarti sholat yang dikerjakan sebelum matahari tergelincir. Coba disebutkan, sholat yang dikerjakan sebelum matahari tergelincir, sebelum matahari terbit, mohon maaf, qabla tulu'i syamsi. Jadi sebelum matahari terbit itu berarti apa saja, kita hitung mundur. Sebelum matahari terbit itu berarti ada subuh, ada isya, ada maghrib. Nah gitu. Kemudian yang kedua, istilah yang ada di dalam surat Toha ayat 130, yang pertama adalah qabla tulu'i syamsi. Nah ini berarti termasuk subuh, isya, maghrib. Dan yang kedua adalah wa qabla ghurubiha. Qabla ghurubiha itu berarti sebelum sunset, ya, maksudnya before sunset itu adalah sebelum matahari terbenam. Sholat yang dikerjakan sebelum matahari terbenam itu apa? Ya berarti ada duhur, ada asar. Nah ini jadi sekali lagi apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu masih general sekali ya, masih umum sekali. Jadi belum diatur secara rinci, di mana nanti rinciannya ada di dalam hadis. Monggo lah. Jadi jangan sampai kemudian dengan adanya penjelasan ini nanti jenengan malah menggegerkan umat. Ternyata di dalam Al-Quran itu sholat itu tidak lagi 5 waktu tapi cukup 2. Nah itu monggo dipahami, maka umat Islam itu tidak cukup kalau hanya menggunakan Al-Quran, tetapi ketika di dalam Al-Quran itu masih butuh penjelasan, silakan cari penjelasannya di dalam hadis. Jangan sampai kemudian nanti salah dalam memahami apa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu. Kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah kalau tadi dalil di dalam sebelum kita melakukan perhitungan terlebih dahulu dipahami dengan baik dalil atau perintah tentang batasan waktu sholat itu seperti apa. Di antaranya sudah saya sebutkan ketika merujuk di dalam Al-Quran, sudah kita sampaikan tadi. Maka berikutnya adalah kita masuk kepada penjelasan hadis. Kita tahu bahwasanya ketika kita merujuk kepada Al-Quran,
bicara mengenai waktu sholat itu kan sangat inilah ya, apa namanya, masih sangat bersifat umum, masih belum ada rincian secara khususnya seperti apa. Maka hadis sangat diperlukan untuk menjelaskan Al-Quran dalam hal ini. Nah, monggo diperhatikan, di sini ada rincian waktu sholat yang diterangkan di dalam hadis, hadisnya panjang sekali, nanti silahkan dipahami. Kalau diterjemahkannya bentuknya seperti ini, diantaranya bahwasanya bicara mengenai batasan waktu sholat itu ternyata memang ada beberapa waktu sholat yang Rasulullah sendiri dalam menjelaskannya itu beda-beda. Saking pentingnya sholat, Rasulullah itu langsung belajar langsung atau privat dari malaikat Jibril gitu. Jadi yang mengajari secara langsung itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ya yang setiap saat, setiap waktu selalu mengingatkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ini waktunya sholat dan seterusnya. Maka kalau kita mendasar pada hadis ini ada beberapa batasan waktu sholat, nanti silahkan difahami ya. Yang kemudian nanti silahkan dicermati ini dari terjemahannya ini. Syukur-syukur panjenengan bisa memahami langsung dari bunyi atau redaksi hadisnya seperti ini. Maka kemudian sebetulnya mendasar pada hadis Rasulullah ini, sebetulnya kalau ketemu langsung saya bisa menjelaskan detail ya, tetapi karena ini dalam pembelajaran daring nanti memakan waktu yang sangat banyak, maka intinya adalah dari beberapa waktu sholat itu sebetulnya dari waktu ke waktu itu Rasulullah menjalankan ibadah sholat itu ada patokannya yang berbeda. Di antaranya adalah waktu isya dengan waktu asar. Maka kemudian karena dasar yang berbeda inilah kemudian ulama memahami waktu sholat itu beda-beda. Di antaranya nanti asar ya kita sebutkan, isya juga begitu. Ada yang bahwasanya waktu duhur itu dimulai ketika bagaimana. Maka untuk meringkas waktu langsung saja ya. Jadi kita bicara nanti panjenengan semua harus paham, harus memahami betul mengenai batasan waktu sholat itu secara detailnya seperti apa. Kita awali dari duhur. Ya, duhur itu kapan dimulainya? Kalau bicara mengenai waktu berarti kan ada batasan awal dan akhirnya. Waktu itu berarti ada kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Maka waktu duhur itu adalah dimulai ketika tergelincirnya matahari dari tengah langit atau istiwa. Jadi istiwa itu sebetulnya tengah langit yang membelah bola bumi menjadi dua, timur dengan barat gitu. Jadi sekali lagi waktu duhur itu adalah dimulai ketika tergelincirnya matahari dari tengah langit atau istiwa ke arah barat ditandai dengan terbentuknya bayangan suatu benda sesaat setelah posisi matahari di tengah langit. Intinya begini, seandainya posisi matahari itu sedang kulminasi tepat di atas tengah-tengah gitu ya. Kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya definisi kulminasi itu adalah di mana kulminasi adalah titik tertinggi yang dicapai matahari dalam perjalanan harian. Karena titik tertinggi yang dicapai matahari dalam perjalanan harian itu kan berarti ada di tengah-tengah begitu. Jadi membelah bola langit menjadi dua, ada langit bagian timur dan ada langit bagian barat. Nah, bicara mengenai batasan waktu sholat, sebetulnya kita ukurannya bukan zenit ya. Kalau zenit itu kan berarti di atasnya kita. Lah masing-masing orang ketika berdiri itu kan punya zenitnya sendiri-sendiri. Nah, bicara zenit itu kan tepat di atasnya panjenengan ke atas itu berarti kan zenit. Lah panjenengan bicara mengenai zenit itu kalau kita menggunakan acuan zenit tidak tepat gitu kalau bicara mengenai waktu sholat. Maka yang menjadi acuan waktu sholat itu adalah ketika matahari sedang kulminasi, diawali matahari berada di tengah-tengah kemudian tergelincir. Kemarin sudah saya singgung bahwasanya ada hukum makruh bagi kita umat Islam ketika menjalankan ibadah sholat ketika matahari tepat kulminasi, tepat di atas tengah-tengah kepala kita, tidak boleh. Maka nunggu tergelincir dulu. Karena pada saat matahari itu tepat ada di tengah, itu bayangkan saja kalau jenengan membuat simulasi ya, nanti bisa membuat simulasi. Bayangkan ketika panjenengan memasang lampu, terus kemudian di bawahnya itu jenengan pegang spidol, tepat antara lampu dengan spidol itu lurus, itu tentu tidak membentuk bayangan karena bayangan itu masuk kepada bendanya. Oleh karena itu waktu duhur itu dimulai ketika matahari itu tergelincir ke arah
ke arah barat sedikit gitu ya, tergelincir. Sementing dari tergelincirnya itu kemudian sudah muncul yang namanya bayangan. Nanti bisa dipraktekkan sendiri ya. Jadi membuat simulasi terkait dengan waktu sholat itu bagaimana. Misalkan jenengan pakai senter juga bisa ya. Jadi pakai senter, kemudian jenengan bikin simulasi ada misalkan pulpen atau spidol begitu. Nah, ketika kulminasi tepat di atas kepala, tentu nanti tidak muncul bayangan, tetapi ketika matahari itu sudah geser, itu berarti kan sudah muncul bayangan, meskipun sedikit itu sudah muncul bayangan. Nah, kalau sudah seperti itu berarti kalau sudah muncul bayangan ya setelah posisi matahari di tengah langit itu, maka waktu duhur sudah manjing dan berakhirnya adalah ketika masuk waktu asar. Kita kira-kira batasannya seperti itu. Maka berakhirnya, selesainya waktu duhur itu adalah dengan masuknya waktu asar. Nanti silahkan, saya kepingin panjenengan nanti mempraktekannya ya, dengan membuat simulasi begitu pakai senter atau pakai lampu di atasnya gitu. Ketika lampu itu agak digeser ke barat sedikit, maka nanti panjenengan berdiri, membuat spidol berdiri atau tongkat begitu, nanti akan muncul bayangan meskipun sedikit. Jadi sebagai untuk pembatasan untuk mengetahui waktu sholat duhur adalah ketika sudah muncul bayangan meskipun sedikit ya, karena memang matahari sudah lingsir ke arah barat. Sehingga kalau mataharinya itu sudah lingsir ke arah barat, berarti bayangannya ada di timurnya benda begitu. Jadi katakanlah ini misalkan ininya ya, ini bendanya, kemudian ini mataharinya begitu. Ini mataharinya tepat, berarti ketika bicara mengenai ini mataharinya, kalau tepat berarti kan sorotan matahari itu kan masuk ke bendanya. Maka biarkan matahari itu tergeser sedikit begini, maka nanti dengan sendiri bayangannya itu ada di sebelah ininya benda, di timurnya benda gitu, karena matahari ada di sini. Bayangkan ini baratnya. Kalau posisi matahari di sini kemudian menyoroti ke sini, otomatis akan muncul bayangan sedikit yang ada di sini. Maka disitulah sebagai pertanda bahwasanya waktu duhur itu sudah masuk. Kemudian yang kedua, kita percepat saja. Berikutnya adalah waktu asar. Waktu asar itu adalah dimulai ketika panjang bayang benda sama dengan panjang bendanya. Nah, ini sekali lagi, karena mendasar kepada hadis Rasulullah, ternyata dari satu waktu ke waktu yang lain itu ternyata Rasulullah pernah menjalankan dengan patokan yang berbeda. Maka kemudian dalam hal ini antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah itu memiliki perbedaan dalam penentuan waktu sholat asar. Tapi keduanya tetap merujuk kepada hadis Rasulullah tadi, tapi pemahamannya yang berbeda-beda. Nah, ada satu pendapat, kalau menurut pendapatnya ini nanti ada dua pendapat, ada menurut Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i begitu. Nah, ketika asar itu dimulai ketika panjang bayangan suatu benda itu sudah sama dengan panjang bendanya. Maka nanti silahkan dipraktekkan, pasang ketika tidak sedang musim hujan ya, panjenengan coba ketika posisi sedang panas begitu, kemudian sampai tancapkan tongkat atau spidol begitu, karena posisi asar itu berarti kan posisi matahari kan ada di barat, otomatis nanti bayangan itu ada di timurnya benda. Coba panjenengan itu memasang tongkat, kemudian kalau sudah muncul bayangan, silahkan diukur bayangan itu apakah sudah satu kali panjang bendanya atau belum gitu. Jadi misalkan ini bendanya, kemudian sudah muncul matahari, coba ditidurkan, apakah panjang bayangannya itu tadi sudah sama dengan bendanya atau belum. Kalau sudah satu kali panjang bendanya, itu berarti waktu asar sudah mulai masuk dan berakhir dengan masuknya waktu isya. Nah, satu kali panjang bendanya itu berarti itu mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i gitu. Tetapi kalau menurut Abu Hanifah, yang namanya waktu asar itu adalah dimulai ketika panjang bayangan itu 2 kali panjang bendanya. Jadi waktu asarnya lebih akhir. Maka kemudian kalau kita cermati di dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam itu kan ada yang sholat itu awal waktu ya, jam 3, ada yang sudah sholat, itu berarti kita mengikuti acuan ini 1 kali panjang bendanya gitu. Tapi ada yang semakin sore itu menunggu 2 kali panjang bendanya gitu. Nah, ini monggo panjenengan mengikuti yang mana, ini sama-sama benarnya karena sama-sama memiliki dalil yang berbeda itu tadi. Dalilnya sama tetapi pemahamannya berbeda, karena ini dipengaruhi oleh kondisi tertentu. Bisa ada kalanya
yang namanya bayangan itu ternyata tidak ada satu bayangan tapi langsung 2 kali panjang bendanya. Jadi nanti silahkan dipraktekkan di rumahnya masing-masing, pasang tongkat atau spidol begitu, kemudian nanti akan muncul bayangan. Seandainya ketemu langsung itu saya praktekkan ya. Jadi 1 kali panjang bendanya itu. Kemudian kalau 2 kali panjang bendanya itu berarti menurut Abu Hanifah. Maka dalam mengerjakan perhitungan nanti juga demikian. Angka 1 itu berarti menurut Imam Syafi'i, kalau angka 2 itu berarti menurut Imam Abu Hanifah. Kemudian berikutnya adalah maghrib. Maghrib itu adalah batasan waktunya adalah dimulai ketika terbenamnya semua piringan matahari di ufuk barat, yakni tenggelamnya piringan atas matahari di ufuk barat. Ya, jadi di sini ada istilah ufuk dan berakhir ketika waktu isya. Maka bayangkan saja ini matahari. Dikatakan matahari itu adalah katakan ini adalah ufuknya. Ya, ini batasan ufuknya gitu. Dikatakan matahari tenggelam itu kalau baru katakan ini ufuknya. Ya, jadi misalkan ini matahari itu kalau baru nyampe separuh seperti ini belum dikatakan maghrib, maka panjenengan belum boleh berbuka puasa. Dikatakan maghrib itu ketika piringan atas itu sudah masuk ke dalam, gitu ya, sudah masuk ke dalam ufuk, maka kemudian nilainya nanti negatif. Kalau ini batasan ufuknya, kemudian piringan atas matahari ini masih ada yang nyantol begini, gitu ya, masih di atas gitu, belum turun semuanya, ini berarti belum maghrib. Dikatakan maghrib itu ketika piringan atas ini ya, piringan atas matahari ini sudah turun ke dalam ufuk. Ini baru dikatakan maghrib. Maka bahasanya di sini adalah ada piringan atas matahari. Ini yang harus dipahami. Jadi kalau matahari itu, oleh karena itu waktu sholat untuk mereka yang hidup di dataran rendah dan tinggi itu beda begitu. Orang yang di dataran rendah itu asumsinya matahari terbenam lebih dulu begitu. Tapi bagi orang yang di dataran tinggi itu matahari masih terlihat, piringannya itu masih terlihat. Maka biasanya teman-teman yang tinggal di dataran tinggi itu maghribnya lebih agak nanti gitu. Karena masih bisa melihat piringan atas matahari itu belum masuk ke ufuk begitu. Maka sekali lagi maghrib itu adalah dimulai ketika terbenamnya semua piringan matahari di ufuk barat, yakni tenggelamnya piringan atas matahari di ufuk barat sampai berakhir datangnya waktu isya. Oke, berikutnya adalah waktu isya ya. Jadi waktu isya itu adalah lanjutan dari waktu maghrib tadi. Waktu isyamu itu dimulai sejak kapan, Bu? Ya, waktu isya itu dimulai ketika hilangnya cahaya merah yang disebabkan terbenamnya matahari dari cakrawala dan berakhir ketika masuk waktu subuh. Maksudnya begini. Panjenengan perhatikan ketika matahari tenggelam itu kan di ufuk barat itu rona merahnya di sekitar ufuk barat itu kan luar biasa. Jadi ada warna-warna merah, hamburan dari atmosfer itu luar biasa. Ada kadang warnanya merah, kadang oranye begitu. Maka kalau isya ini sama dengan asar tadi, nanti ada 2 pendapat. Kalau asar tadi kan kalau 1 kali panjang bendanya itu berarti menurut Imam Syafi'i, tapi kalau 2 kali panjang bendanya itu menurut Imam Abu Hanifah. Maka untuk membicarakan waktu sholat isya ini juga ada 2 pendapat. Yang Imam Syafi'i itu kita menggunakan batasan syafaq ahmar. Syafaq ahmar itu berarti mega merah ya, mega merah. Maka kalau menurut Imam Syafi'i dikatakan isya itu mulai masuk adalah ketika syafaq merah, syafaq ahmar, mega merah itu mulai menghilang. Jadi ketika matahari tenggelam itu kan di sekitar ufuk, matahari tenggelam itu kan biasanya memerah begitu, merona karena hamburan dari atmosfer matahari tenggelam tadi itu kan luar biasa memerah begitu. Nah, dikatakan isya itu sudah waktunya itu ketika memerah-merahnya itu mulai menghilang. Gitu. Ketika merah-merahnya itu sudah mulai menghilang, itulah waktu isya sudah masuk dan nanti berakhir pada waktu subuh. Akan tetapi pendapat ini menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Abu Hanifah yang digunakan acuan bukan lagi mega merah tetapi mega putih atau istilahnya disebut dengan syafaq abyad. Ini. Jadi kalau kita bicara mengenai gradasi warna ya, gradasi warna langit itu kan ketika matahari mulai tenggelam itu kan biasanya memerah oranye begitu. Kemudian ketika merah oranye itu hilang itu kan berganti putih. Ya, artinya berganti bersih begitu loh, langitnya itu berganti bersih. Nah, kalau menurut Imam Abu Hanifah dikatakan waktu isya itu adalah ketika hilangnya cahaya putih.
Jadi ketika hilangnya syafaq abyad itu baru masuk waktu isya. Artinya berarti ya menunggu betul-betul langit itu gelap gulita, lebih malam lagi ketimbang menurut Imam Syafi'i tadi. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i itu yang digunakan acuan adalah syafaq ahmar atau mega merah. Begitu mega merahnya menghilang, isya masuk. Tetapi setelah mega merah menghilang itu kan kalau kita perhatikan di langit, setelah merah menghilang kan berarti langitnya bersih. Ya, kalau masuknya bersih itu berarti setelah abu-abu putih itu kan kemudian menjadi gelap ketika memang sudah betul-betul malam itu kan menjadi gelap. Nah, kalau menurut Imam Hanafi itu ya isya itu dimulai ketika putih-putihnya itu hilang. Jadi merahnya hilang, putihnya hilang. Ketika mega putihnya itu menghilang kemudian langit menjadi betul-betul gelap, itulah waktu isya baru dimulai atau dikatakan manjing begitu. Nah, ini perbedaan pendapat di kalangan ulama kita, monggo mau menggunakan pendapat yang mana, tetapi lazimnya di Indonesia ini sepertinya banyak yang menggunakan batasan waktu sholat isya itu dengan menggunakan batasan syafaq ahmar, menghilangnya mega merah. Maka kemudian batasan antara waktu maghrib dengan isya itu kan biasanya tidak terlalu lama begitu. Tapi kalau kita menggunakan batasan syafaq abyad itu kan kemudian lama, maka kemudian adalah ya beberapa orang yang memahami waktu utama karena memang mendasar kepada hadis yang menjelaskan, ada beberapa penjelasan yang mengatakan bahwasanya sholat isya itu lebih utama ketika dilaksanakan tengah malam dan seterusnya. Pada akhirnya nanti kesimpulan ulama itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan pakai syafaq ahmar, ada yang mengatakan pakai syafaq abyad. Oke, berikutnya adalah waktu subuh. Ya, waktu subuh itu adalah dimulai ketika munculnya fajar shodiq. Ya, kita tahu bahwasanya yang namanya fajar itu kan ada dua, ada fajar kadzib dan ada fajar shodiq, di mana fajar kadzib itu muncul lebih dulu ketimbang fajar shodiq. Nah, fajar shodiq itu fajar yang seperti apa, Bu? Nah, ini umat Islam di Indonesia sedang digegerkan dengan jadwal waktu sholat subuh ini. Ada beberapa ya, sebagian umat Islam, tidak semuanya. Sebagai umat Islam itu ada yang meragukan bahwasanya jadwal sholat kita di Indonesia yang mengacu kepada Kementerian Agama itu ada yang menganggap ini terlalu awal gitu, artinya dianggap belum masuk begitu. Maka ini kemudian yang menjadi salah satu penelitian saya pada saat menyelesaikan studi S2 dan S3. Saya melakukan pengamatan penelitian terkait dengan waktu subuh ini. Monggo kalau panjenengan nanti berkesempatan silahkan melakukan penelitian tentang waktu subuh. Nah, untuk mengetahui ya indikator waktu subuh itu ya harus mencari lokasi yang betul-betul gelap, tidak boleh ada cahaya matahari, harus melihat ufuk timur itu tidak terhalang bangunan, gunung atau apa. Syukur-syukur di atas gunung sehingga bisa melihat ufuk timur dengan jelas, tidak terhalang oleh bangunan dan seterusnya. Maka yang dimaksud dengan fajar shodiq itu adalah cahaya keputih-keputihan ya, cahaya keputih-putihan yang menyebar di ufuk timur. Maka biasanya kan malam itu gelap gulita. Kalau kita merujuk kepada hadis dikatakan bahwasanya fajar kadzib kan nanti munculnya fajar kadzib dulu kemudian baru fajar shodiq. Fajar kadzib itu kalau kita merujuk kepada hadis secara memudahkan pemahaman kita. Kalau fajar kadzib itu misalkan bayangkan saja langit itu gelap gulita. Kemudian tiba-tiba ada cahaya putih tapi bentuknya itu adalah seperti ini, seperti piramid begitu ke atas gitu. Itu maka bukan cahaya fajar shodiq tetapi itu adalah fajar kadzib. Kenapa kok menjulang ke atas? Karena cahaya itu ke atas itu karena sumbernya adalah zodiacal light. Jadi itu adalah pancaran dari planet. Sedangkan kita tahu bahwasanya batasan waktu sholat itu kan mengacunya bukan kepada planet tetapi kepada matahari. Jadi oleh karena itu fajar shodiq itu adalah cahaya keputih-putihan. Ketika ini anggap ufuknya, tulisan waktu subuh ke sana itu adalah ini adalah batasan ufuk timurnya. Maka yang dimaksud dengan fajar shodiq itu adalah ketika muncul cahaya keputih-keputihan tapi merebak ya. Merebak itu berarti tidak menjulang ke atas begitu tapi roto ya, rata di sepanjang ufuk. Itu kenapa? Karena memang pada saat subuh dimulai itu kan matahari itu kan ada di bawah ufuk. Sedangkan kita tahu bahwasanya penentuan waktu sholat itu kan mengacu kepada matahari. Maka karena posisi matahari itu ada di bawah ufuk,
bayangkan saja nggih, jenengan simulasikan panjenengan pegang senter, kemudian pegang kertas gitu ya. Ketika jenengan nyalakan senternya, mepet di kertasnya, bayangkan saja kertas itu ufuknya gitu. Maka kalau karena sorotan matahari yang begitu kuat, itu kan kemudian cahaya keputih-putihan itu kan kemudian merebak di sepanjang ufuk, di sepanjang kertas tadi. Itu. Karena dari bawah. Beda dengan fajar kadhib. Kalau fajar kadhib tadi kan dari atas, menjulangnya itu ke atas. Karena memang yang menjadi sumber cahaya dari cahayanya fajar kadhib itu bukan dari matahari, melainkan dari zodiakal light atau cahaya zodiak atau cahaya planet. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti monggo lah kalau ada waktu kita nanti belajar detail lagi tentang waktu subuh ya, teman-teman. Saya harapkan nanti barangkali ada yang mau melakukan pengamatan terhadap fajar sodik ini sebagai pertanda ini. Tapi ya itu tadi, sekali lagi, kalau ingin melakukan pengamatan terhadap waktu subuh tidak bisa dilakukan di sembarang tempat karena memang cahaya ini kan sangat tipis sekali, seperti ketika kita melakukan pengamatan terhadap hilal untuk menentukan kapan Ramadan, kapan Lebaran, itu kan ru'yah harus memilih lokasi yang betul-betul ideal begitu. Subuh juga demikian, harus mencari lokasi yang gelap, tidak ada cahaya sorotan cahaya listrik atau apa begitu. Upayakan minimalisir, jadi polusi cahaya itu sangat tidak ada begitu, sehingga nanti kita bisa mendeteksi cahaya sodik itu seperti apa, cahaya fajar sodik itu seperti apa, karena memang tidak semudah itu melakukan pengamatan terhadap fajar sodik gitu. Kira-kira itu ya untuk batasan waktu sholat subuh. Nanti selebihnya silahkan difahami dalam buku-buku ilmu falak, banyak sekali. Kemudian duha, silahkan dikaji. Ini salah satu perhitungan yang akan kita lakukan nanti, juga termasuk yang akan kita kenalkan perhitungannya. Meskipun duha itu dihukumi sunnah, tetapi jenengan monggo mengetahui batasan-batasan waktunya. Berikutnya adalah bicara mengenai waktu sholat, bicara mengenai rumus-rumus penentuan waktu sholat, panjenengan harus mengenal yang namanya istilah ikhtiyat ya. Bicara mengenai batasan waktu sholat saya anggap cukup, kita lanjutkan pembahasannya terkait dengan ikhtiyat. Yang dimaksud dengan ikhtiyat itu apa, Bu? Ikhtiyat itu adalah penambahan atau pengurangan beberapa menit dari hasil perhitungan. Jadi ikhtiyat itu maksudnya tujuannya adalah untuk mengantisipasi apabila ada kesalahan dalam perhitungan. Maka biasanya nanti para ulama falakiyah ya, jadi ulama-ulama di dalam falak itu ketika sehabis melakukan perhitungan, namanya juga manusia itu kan al-insanu mahalul khata' wa nisyan, jadi manusia itu adalah kadangkala khilaf juga gitu. Kita jagani kalau hasil perhitungan kita itu ada kesalahan, maka kemudian di dalam ilmu falak itu ada istilah disebut dengan ikhtiyat. Ikhtiyat itu berarti kehati-hatian. Caranya bagaimana, Bu? Ikhtiyat itu diberlakukan untuk waktu sholat. Katakanlah panjenengan menghitung waktu sholat, ketemu misalkan masuk untuk menentukan waktu sholat duhur, katakanlah jenengan ngitung waktu sholat duhur ketemunya misalkan jam 11.30 misalnya, bukan begitu, hasil hitungannya panjenengan jam 11.30, maka sebagai untuk kehati-hatian, maka di situ di dalam rumus semua waktu sholat itu kemudian ditambahkan nilai ikhtiyat. Ya, jadi ulama berbeda pendapat mengenai besarnya nilai ikhtiyat itu berapa. Ada yang kisaran besarnya nilai ikhtiyat untuk kehati-hatian itu ada kisaran 1 sampai 4 menit. Tetapi nanti untuk kuliah dengan saya mengikuti jumhur ulama di dalam ilmu falak, kita menggunakan yang tengah-tengah saja. Ikhtiyat sebesar kurang lebih 2 menit. Ya, jadi nanti sebagai kehati-hatian, jangan sampai kita menghitung jam 11.30 sebagai batasan awal waktu masuknya sholat duhur, tapi ternyata pada saat jam 11.30 itu ternyata matahari belum tergelincir. Maka sebagai unsur kehati-hatian, ulama dalam falak menambahinya dengan ikhtiyat, yaitu ditambahi 2 menit. Maka nanti hasil akhirnya adalah sholat duhur itu dimulai pada pukul berapa? Jam 11.32 menit. Nah, 2 menit ini sebagai unsur kehati-hatian. Kita tahu bahwasanya salah satu syarat wajib sholat itu adalah sudah masuk waktunya. Lah kalau panjenengan itu ngitung jam 11.30 katakanlah, tapi ternyata dalam kondisi realnya di lapangan jam 11.30 itu jangan-jangan matahari belum tergelincir. Lah kalau matahari belum tergelincir berarti kalau kita sholat duhur berarti kan sholat kita tidak sah.
Maka untuk menghindari tidak sahnya sholat yang kita kerjakan itu tadi, sebagai unsur kehati-hatian, kita tambahkan 2 menit ya. Kita tambahkan 2 menit untuk mengerjakan waktu sholat duhur. Jadi sebagai unsur kehati-hatian ditambahkan 2 menit agar supaya matahari itu memang betul-betul sudah sesuai dengan batasan-batasan yang sudah dijelaskan di awal tadi. Kira-kira begitu. Jadi tujuan ikhtiyat itu adalah mengantisipasi apabila ada kesalahan dalam perhitungan. Nilai ikhtiyat macam-macam ya, tetapi karena semakin presisinya perhitungan hisab saat ini, maka dianjurkan kita pakai ikhtiyat kalau bisa cukup 2 menit saja ya. Kecuali duhur, kalau duhur misalkan ditambahkan 4 menit monggo lah begitu. Karena kenapa duhur boleh ditambahkan 4 menit, katakanlah karena tadi ada kaitannya dengan pelarangan atau makruhnya kita dalam menjalankan sholat duhur pada saat matahari tepat di atas kepala atau sedang kulminasi. Jadi harus ada sesaat setelah kulminasi itu. Kemudian berikutnya, setelah bicara mengenai ikhtiyat, kita bicara mengenai waktu imsak. Kalau bicara mengenai imsak itu berarti kaitannya dengan puasa ya. Jadi pada saat kita mau menjalankan ibadah puasa setelah sahur itu kan kita mengenal yang namanya waktu imsak. Waktu imsak itu apa, Bu? Jadi waktu imsak itu adalah jeda waktu sebelum masuknya waktu subuh. Sekali lagi, imsak ini sebetulnya juga ikhtiyat ya, sebagai unsur kehati-hatian. Jadi kisaran 10 atau 15 menit sebelum waktu subuh. Karena kita tahu bahwasanya definisi puasa itu kan dimulai pada saat fajar shodiq sampai tenggelamnya matahari. Nah, jaga nih kalau ternyata waktu subuh itu yang kita hitung itu nanti ternyata sebagai batasan dimulainya puasa, supaya nanti jangan sampai kita itu masih makan, ternyata itu sudah masuk waktu subuh, maka kemudian diberlakukanlah yang namanya waktu imsak. Jadi waktu imsak itu adalah sekali lagi sebagai unsur kehati-hatian, kisaran 10 atau 15 menit. Maka kalau di desa-desa itu kan sangat biasa sekali pada saat bulan Ramadan, pada waktu imsak itu masih putar tartil atau apa begitu sebagai pertanda ini masih waktu imsak, masih diperbolehkan. Nah, pertanyaannya adalah ketika pada waktu imsak ini masih dibolehkan nggak makan dan minum? Kalau kita merujuk pada definisi puasa, di mana puasa itu adalah dimulai ketika fajar shodiq muncul, terbit, dan berakhir pada waktu matahari terbenam, maka pada saat imsak itu kita masih boleh diperkenankan masih makan dan minum, tetapi ya rodok cepet begitu, dipercepat agar jangan sampai pada saat kita masih makan minum ternyata waktu subuh sudah masuk begitu. Maka pada waktu imsak itu masih diperbolehkan. Katakanlah waktu imsak itu saya asumsikan, saya ibaratkan panjenengan itu ketika naik kendaraan bermotor kemudian melewati ada lampu rambu lalu lintas, ada merah, kuning, hijau. Jadi pada waktu imsak itu bayangkan imsak itu pada saat posisi lampu sedang berwarna kuning. Pada waktu kuning itu kira-kira panjenengan naik motornya berhenti atau lanjut? Pasti panjenengan milih lanjut, tapi kan cepet-cepet begitu karena takutnya keburu lampu merah. Jadi waktu imsak itu seperti itu, kurang lebih sebagai unsur kehati-hatian 10 sampai 15 menit. Maka nanti dalam perhitungannya untuk menentukan waktu imsak itu silahkan ketika sudah ketemu waktu subuh, silahkan waktu subuh dikurangi 10 menit, itu berarti disebut dengan waktu imsak. Kira-kira seperti itu. Kemudian sebagai pembahasan akhir ini ya, sebagai gambaran waktu matahari seperti ini. Bayangkan matahari, nah ketika kulminasi, nah ini matahari. Jadi ada beberapa gambar. Jadi kulminasi duhur. Jadi kulminasi atau duhur itu ketika matahari tepat di atas kepala. Maka waktu duhur itu silahkan ketika matahari itu sudah agak geser ke sini sehingga nanti muncul bayangan di setelah ini meskipun sedikit. Jadi ini gambarannya adalah ketika matahari kulminasi, dan untuk waktu sholat yang lain katakanlah ini adalah ufuknya itu lurus ya, dikatakan maghrib ya, di maghrib itu berarti kan sudah tenggelam, maka dia tidak lurus di ufuk, sudah geser ke bawah, sudah betul-betul masuk gitu ya. Ini kira-kira itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan di forum. Kira-kira itu kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan ya, tadi saya tidak menampilkan gambaran terkait dengan posisi matahari ya. Bayangkan bahwasanya ini ufuk timur, bayangkan ini adalah ufuknya.
garis pembatas ya, ini bayangkan ini laut, ini langitnya begitu. Maka yang dimaksud dengan ufuk kan ini. Jadi ini ufuk timur, kemudian ini ufuk barat. Jadi kita bayangkan mulai dari ketika matahari terbit dari timur ya, ini matahari di timur, kemudian muncul, kemudian masuk waktu duha ketika matahari sudah di atas begitu, kemudian langsung mengalami kulminasi ya, kulminasi di mana ini perjalanan tertinggi yang dicapai matahari dalam perjalanan hariannya. Ini istiwa. Istiwa itu berarti membelah bola langit menjadi dua, ada langit bagian timur dan ada langit bagian barat. Maka waktu duhur itu adalah bukan pada saat di matahari yang pertama ini, tapi di matahari yang kedua. Ini menunjukkan bahwasanya matahari sudah tergelincir, karena bahasa di dalam Al-Quran adalah zawalus samsi. Dalam bahasa hadisnya kan begitu, harus nunggu zawal dulu, jadi menunggu matahari tergelincir. Zawalus samsi, menunggu matahari tergelincir supaya apa? Nanti ketika matahari tergelincir itu kan berarti kalau seperti ini nanti di sini sudah ada muncul bayangan sedikit di timurnya orang ini gitu. Kemudian waktu asar semakin turun ya matahari, setelah kulminasi otomatis dia akan turun ya, turun ke bawah, kemudian masuknya asar. Kalau asar pendapatnya Syafi'i tadi, ketika panjang bendanya itu 1 kali panjang bendanya, kalau semakin ke sini kan berarti 2 kali panjang bendanya. Kemudian matahari tenggelam. Nah, saya katakan tadi bahwasanya waktu maghrib itu adalah ketika semua piringan matahari itu sudah masuk semua. Kalau misalkan matahari ini adalah masih gandul di tengah-tengah sini, itu berarti belum dikatakan maghrib. Maghrib itu ketika piringan atas matahari sudah masuk semuanya. Kemudian ini isya, ini tengah malam, kemudian ini subuh dan seterusnya. Kira-kira gambaran pergerakan matahari kita yang digunakan sebagai batasan waktu sholat seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat.